Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian? Sehat? Iya, selamat datang ya di Bina Iman Online Ana Santa Bernadette. Adik-adik, tema hari ini apa ya? Temanya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sudah bangkit adik-adik. Nah, adik-adik, beberapa hari kemarin Trihari Suci, apakah adik-adik mengikuti perayaannya? Mengikuti di rumah tidak? Iya, Trihari Suci itu apa aja ya adik-adik? Ada Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci. Dan pada hari ini Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus sudah menang dari maut untuk dosa kita semua. Nah, adik-adik, hari ini kita juga akan mendengarkan firman tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian hari ini juga kita akan belajar kreativitas ya. Nah, adik-adik yang mengikuti Bina Iman ini jangan lupa ya minta tolong ke mama papanya untuk subscribe, dan semua kegiatan aktivitas hari ini minta ke mama papanya untuk foto lalu upload ke Instagram dan tag ke @biasanberna. Oke, nah sebelum kita memulai aktivitas hari ini, supaya kita semangat, kita bernyanyi bersama dulu yuk. Ya, Tuhan Yesus telah bangkit, berarti Tuhan Yesus punya kasih yang besar untuk kita semua. Tuhan Yesus juga sayang untuk kita semua. Nah, lagu-lagu ini akan mengajarkan kita kasih Yesus itu sangat indah, dan Tuhan Yesus sayang semua. Dengan wafat dan kebangkitannya membuat kita semua dikasihi Tuhan Yesus. Yuk kita bernyanyi bersama ya. Ya, ajak mama papa juga bernyanyi ya. Yuk kita saksikan. Indah, indah, oh indah.
Sudah gembira semua sekarang? Sudah ya, udah pintar bernyanyi ya. Bisa ya, ternyata kasih Tuhan Yesus indah dan Tuhan Yesus sayang kita semua. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa dulu yuk. Supaya Tuhan Yesus dan Roh Kudus menuntun kita untuk mengikuti Bina Iman hari ini. Sekarang duduk yang manis, kemudian kita lipat tangannya dan matanya ditutup. Lalu ikuti kata-kata kakak ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah menang dari dosa dan maut. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu ingin mengikuti dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, semoga kami bisa mengikuti Bina Iman ini dengan baik. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mendengarkan firman-Nya ya, duduk yang manis. Pembacaan dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan ya firman-Nya hari ini, yaitu tentang apa adik-adik? Iya, tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari keberapa Tuhan Yesus bangkit? Pada hari ketiga ya, sesuai dengan bacaan yang tadi ya, bahwa pagi-pagi sekali para perempuan itu ya datang ke kubur Tuhan Yesus. Dia memberikan wangi-wangian yang wangi untuk kuburan Tuhan Yesus. Nah, kuburan Tuhan Yesus itu ternyata dijaga oleh para prajurit ya. Nah, begitu sampai di sana ternyata apa? Ada nggak Tuhan Yesusnya? Tuhan Yesusnya sudah tidak ada. Di sana hanya ada malaikat ya. Malaikat. Ternyata malaikat mengatakan bahwa Tuhan Yesus
sudah bangkit. Dari mana tahu bangkit? Iya, begitu masuk ke kubur Yesus, yang ada hanya tinggal kain kafan atau yang dipakai penutup ketika Tuhan Yesus wafat. Badannya Tuhan Yesus sudah tidak ada. Ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit. Kata malaikat, sebarkanlah atau katakanlah kepada para murid bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit sesuai yang difirmankannya. Nah, kemudian para perempuan itu berlari. Siapa ya perempuan itu namanya ya? Maria Magdalena ya, lari, kemudian Tuhan Yesus sudah bangkit loh, Tuhan Yesus sudah bangkit loh. Nah, ternyata Petrus tidak percaya, ada muridnya Tuhan Yesus yang tidak percaya, dia lari, kemudian wah ternyata betul Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka berlari dan akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Ia sudah bangkit, ya, lihat sudah bangkit dari maut. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah menang untuk kita semua, menang dari maut. Ketika Tuhan Yesus disalib ya, jadi pikiran kita yang berdosa, tangan kita yang berdosa, tangan Tuhan Yesus yang dipaku. Kaki kita yang berdosa, kaki Tuhan Yesus yang dipaku. Dan badan kita yang berdosa, badan Tuhan Yesus yang disiksa. Semua itu Tuhan Yesus lakukan untuk kasih-Nya kepada kita semua, supaya kita diselamatkan dari dosa dan maut. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh yang besar untuk kita semua melalui wafatnya dan kemenangan kebangkitannya, kita anak-anak Tuhan Yesus diwajibkan untuk bangkit juga, bangkit dari segala kemalasan, bangkit dari segala kemarahan ya, gak boleh marah-marah lagi. Kemudian gak boleh malas-malas lagi. Kalau disuruh mama papa untuk misalnya berdoa, untuk belajar, kita jangan katakan malas ya, karena Tuhan Yesus juga sudah semangat, sudah bangkit ya. Kita juga harus bangkit, harus berdoa, harus lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan sangat besar. Saking besarnya rela mengorbankan hidupnya, dirinya, badannya, semuanya sakit untuk kita semua ya. Nah, dalam kebangkitan ini kakak berpesan kepada adik-adik semua agar semakin mengasihi lagi, mengasihi mama papa, mengasihi adik dan kakak, mengasihi teman-teman, mengasihi semua yang dijumpai seperti Tuhan Yesus ya. Nah, ya adik-adik, selain itu juga kita bangga kan sebagai seorang Katolik. Iya, apakah adik-adik bangga menjadi anak Katolik? Bangga bukan? Ya, kakak ingin mengajarkan ya lagu Aku Bangga Jadi Anak Katolik. Mau? Kita bangkit berdiri yuk. Sebelum aktivitas, sebelum kreativitas, kita bernyanyi dulu ya. Aku bangga jadi anak Katolik. Yuk, siapkan? Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berdoa untuk teman, korban kesaksian
anak-anak yang di rumah, anak-anak pintar-pintar ya dan hebat-hebat. Oke, hari ini kita juga akan mengikuti aktivitas. Kreativitasnya apa ya? Aktivitas kreativitas ya anak-anak ya. Kreativitasnya apa? Iya, kita lihat ya, Kalinda bikin apa? Kalinda membuat kubur batu ya. Adik-adik minta siapkan ke mama papa bahannya ya. Kalau misalnya yang hari ini belum siap, boleh hari-hari berikutnya ya. Nanti dipoto, diupload ke Instagram Biasan Berna ya. Yuk kita lihat dulu Kalinda bikin kreativitasnya. Adik-adik, hari ini kita akan membuat kubur batu ya. Kita siapkan alat-alatnya dulu. Di sini ada gunting, lem kertas, penggaris, spidol, pensil, double tape. Jika tidak ada, bisa diganti dengan lem uhu ya. Bahan-bahan yang diperlukan: 2 buah sedotan yang akan kita potong menjadi 6 bagian. 1 bagian ukuran 11 cm, 3 bagian ukuran 7 cm, dan 2 bagian ukuran 4 cm. Seperti ini ya adik-adik, 11 cm, 7 cm, dan 4 cm. 3 utas benang, bisa menggunakan benang rami atau benang wool seperti ini, ukuran lebih kurang 20 cm. Pita warna ungu selebar 1 cm, atau di sini kakak menggunakan kain flanel yang dibentuk seperti pita dengan panjang kurang lebih 20 cm. Piring plastik ukuran kecil yang akan kita gunakan hanya setengahnya saja. Jadi adik-adik bisa minta bantuan kakak atau ibu untuk membelah 2 menjadi setengah seperti ini. Kertas coklat, di sini kakak gunakan ukuran 20 x 30 cm dan kertas coklat yang agak tebal. Bisa menggunakan dus bekas ukuran lebih kurang 10 x 10 cm. Kertas lipat warna-warni. Di sini kakak menggunakan warna orange dan hijau serta kertas putih. Cara membuatnya, pertama-tama kita ambil kertas coklat yang ukuran 20 x 30, kita lipat. Tidak perlu sama ya adik-adik. Kita selisihkan sekitar 5 cm. Tekuk seperti ini. Karton tebal kita gunting ukuran 2 x 3 cm. Lalu kita lipat 2. Kita beri lem di belakang salah satu sisinya. Kemudian kita tempel di kertas yang bagian lebih rendah seperti ini. Selanjutnya kita ambil sedotan ukuran 11 cm dan 7 cm. Sedotannya ini kita akan membuat salib ya adik-adik. Ada 3 salib yang harus kita buat. Yang salib kedua ukuran 7 dan 4 cm. Salib ketiga ukuran 7 dan 4 cm. Cara membuatnya, pertama-tama sedotan kita belah 2. Guntingnya harus hati-hati ya adik-adik. Lalu digulung. Sama juga untuk sedotan yang ukuran 7 cm, kita belah 2.
satu utas benang, kita ikat di salah satu sedotan, lalu digabungkan dengan sedotan yang lebih pendek. Kita bisa bikin simpul yang lebih, supaya salibnya lebih rapi ya adik-adik. Sisa benang kita potong seperti ini. Kemudian kita teruskan untuk salib yang kedua dan ketiga. Sekarang kita sudah mendapatkan 3 buah salib ya adik-adik. Lalu kita ambil piring kertas, kita gunting membentuk pintu. Lalu kita tempelkan di karton yang coklat tadi menggunakan double tape atau lem UV. Kita tempelkan tengah-tengah ya adik-adik, seperti ini. Lalu 3 salib kita kasih double tape di bagian bawahnya ya. Salib yang besar kita tempel di bagian tengah. Salib yang kecil kita tempel di sebelah kiri dan kanannya ya. Kita ambil sisa kertas coklat, kita gunting bentuk pintu, tapi agak besar dari yang di piring plastik tadi ya adik-adik ukurannya. Lalu bagian pinggirnya kita warnai dengan spidol. Lalu kertas putih kita gambar. Lalu kita tulis, "Ia sudah bangkit." Dan kita tulis Yohanes 20 ayat 9. Lalu kita gunting lebih kecil dari pintu yang tadi ya adik-adik ya. Lalu kita tempel menggunakan lem kertas. Setelah itu kita buat jalan menggunakan kertas warna orange muda ya. Kita gambar dulu, lalu kita potong. Lalu kita tempel ya adik-adik menggunakan lem kertas seperti ini. Lalu terakhir adik-adik bisa menghiasnya dengan bunga-bunga atau rumputan. Terakhir kita ambil pita warna ungu, kita letakkan di salib Yesus yang bagian tengah ya adik-adik. Sekarang sudah jadi deh. Nah, udah tadi ya, udah bikin kreativitasnya, bagus. Nah, adik-adik udah foto belum tadi kreativitasnya? Minta foto mama papa ya.
Iya, nanti kalau yang belum bisa atau belum selesai lanjutkan ya setelah Bia ini. Kemudian jangan lupa dipoto ya. Nah, adik-adik, ternyata Bina Iman hari ini udah selesai ya. Adik-adik jangan lupa semangat dan bangkit terus untuk mengikuti Bina Iman online minggu-minggu berikutnya ya. Bagus-bagus ceritanya, kita akan semakin semangat ya, bisa bernyanyi, mendengarkan firman ya. Dan walaupun adik-adik belum bisa mengikuti Bina Iman secara offline, tapi adik-adik juga mengikuti Bina Iman secara online dengan penuh semangat ya. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah bernyanyi bersama, sudah mendengar firman, terus kemudian melihat membuat kreativitas. Sekarang waktunya kita akhiri Bina Iman hari ini ya. Sebelum kita akhiri, kita ucapkan syukur, kita berdoa dulu ya. Ya. Simpan semua peralatannya yang tadi belum selesai. Kita duduk manis dulu, kita lipat tangannya, kita berdoa penutup dulu ya adik-adik ya. Lipat tangannya, matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mengikuti Bina Iman dengan baik. Terima kasih untuk cinta dan kasih-Mu yang besar untuk kami. Engkau sudah mengalahkan maut dan dosa. Tuhan Yesus, semoga kami menjadi anak-anak yang bisa memberikan sukacita kepada semua orang. Lindungi, sertai, dan selalu bimbing kami agar kami selalu dalam perlindungan kasih-Mu. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi Bina Iman berikutnya. Sehat selalu ya. Dadah.